Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah rahmat hidayahnya sampai kepada umat akhir zaman yang masih setia menjalankan syariat agama, insya Allah. Sebelum kita lanjut belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang aspek Al-Quran dan hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aspek akidah, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang indah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari dan memahami makna dari Asmaul Husna. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu harus melangkah kemana. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman itu berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, hari kiamat, serta qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazina nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah, bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan istilah Al-Asma'u Al-Husna. Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik, memperkenalkan diri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul al-husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda dan menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang baik atau al-asmaul husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari al-asmaul husna yang 4, yaitu pertama al-alim, al-khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sehingga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa memahami maknanya, makna Asmaul Husna ini. Kemudian kita bisa memberikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi atau yang belum terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Agar lebih yakin, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita semua dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara
belajar, dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus rendah hati. Seperti tanaman padi, semakin berisi, semakin merunduk. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari dan coba kita pahami yaitu Al-Khabir, yang artinya maha mewaspadai atau mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mewaspadai. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Dalam Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mewaspadai adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus mewaspadai dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di tempat lain. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita pahami yaitu As-Sami'. As-Sami' ya artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami' juga diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kita tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kita juga harus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Asmaul Husna yang keempat yang akan kita pelajari dan kita coba pahami yaitu Al-Basir, yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu, walaupun yang lembut dan yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa,
Kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah dan untuk diamalkan bagi kita semua. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat dan menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Ketika seorang muslim telah mengenal dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, serta memahami maknanya dengan benar, maka ini akan memberikan dampak efektif dan positif bagi dalam ibadahnya, yaitu menumbuhkan rasa muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam jiwa seseorang hamba. Karena ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala perbuatan dan dosa-dosanya. Berikut, menumbuhkan pada jiwa seseorang hamba keinginan untuk menyucikan hati dari berbagai penyakit hati berupa hasad atau iri, riya, ingin amalannya dilihat orang lain, kemunafikan, dan perbuatan lain yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Atau menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang paham dan memahami makna Al-Asmaul Husna ini akan menumbuhkan rasa takut. Tidak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita takut. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita takut. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui segala sesuatu yang ada pada batinnya. Sehingga ia menjaga lisannya dari berbuat bohong, gibah atau menceritakan keburukan orang lain, mengadu domba dan yang lainnya. Dan ia juga akan menjaga anggota tubuhnya dari berbuat jahat kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba yang pintar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.